Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Julieza Feral Gutawa, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang teori perilaku konsumen dan kurva permintaan. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, ataupun perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Dan ini adalah beberapa perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Schiffman dan Kanuk, ia mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, semisal uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Menurut John dan Michael Maynard, menyampaikan tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Menurut Kotler dan Keller, keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dan ini adalah manfaat jika kita mempelajari perilaku konsumen. Untuk yang pertama, kita bisa memprediksi tren pasar. Dan yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Ketiga, membuat strategi pemasaran yang sesuai. Dan yang terakhir, mengungguli para pesaing. Dan berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Untuk yang pertama, sosial. Tidak hanya peran dan status sosial seseorang, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. Dan yang kedua, budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Yang ketiga, pribadi atau personal. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah pribadi maupun konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lain-lain. Dan yang keempat, psikologi. Sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi psikologis untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Dan model-model perilaku konsumen ada Pavlovian, ada model input, proses maupun output, dan sosiologikal. Untuk Pavlovian model perilaku konsumen yang pertama adalah Pavlovian model milik Ivan Pavlov. Model ini meliputi 3 indikator perilaku konsumen, diantaranya adalah drive, drives, dan reinforcement. Dan yang kedua ada model input. Input dalam model ini merujuk pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. Proses indikator ini berhubungan dengan proses transaksi oleh seorang konsumen, dan yang output adalah respon yang diberikan konsumen terhadap produk atau perusahaan. Dan yang terakhir, sociological model. Sedikit berbeda dari kedua model sebelumnya, teori ini menghubungkan perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Dan berikut adalah kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Grafik ini mengacu pada titik harga suatu produk yang ditunjukkan pada sumbu vertikal dan jumlah konsumen ditunjukkan oleh sumbu horizontal. Dan ciri-ciri kurva permintaan adalah kurvanya berbentuk garis lurus. Dan yang kedua, kurva permintaan dipengaruhi oleh permintaan barang maupun jasa. Dan yang ketiga, harga barang dengan jumlah barang berbanding terbalik. Dan yang keempat, kurvanya berslope negatif. Dan yang terakhir, kurva permintaan berslope hal ini karena kurva permintaan digambarkan dari kiri atas lalu turun ke bawah. Dan ada jenis-jenis kurva permintaan. Yang pertama, kurva permintaan miring ke bawah. Kurva yang menunjukkan adanya jumlah yang diminta konsumen berkurang terkait adanya kenaikan harga dan sebaliknya.
Yang kedua, kurva permintaan miring ke atas. Hubungan positif antara harga dengan jumlah produk yang diminta konsumen. Ketika harga naik, konsumen akan meminta produk lebih banyak, begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, kurva permintaan tertekuk. Ini permintaan ini sebuah barang yang memiliki elastisitas berbeda, sehingga permintaan konsumen akan berbeda juga ketika harga naik maupun turun. Kurva ini bisa ditemui di pasar oligopoli. Dan ada perubahan harga atau pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena perubahan harga. Hal ini mengakibatkan perubahan permintaan barang oleh konsumen. Jika kita lihat pada gambar di samping, jika harga naik, jumlah permintaan barang akan berkurang, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kiri. Namun, sebaliknya jika turun, jumlah permintaan barang akan naik, sehingga kurva permintaan itu akan bergeser ke kanan. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena perubahan pendapatan konsumen atau masyarakat. Hal ini mengakibatkan perubahan permintaan barang. Pergeseran kurvanya seperti pada gambar. Pendapatan konsumen naik, jumlah permintaan barang bertambah, dan kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan. Namun, jika pendapatan konsumen turun, jumlah permintaan barang berkurang, dan kurva akan bergeser ke sebelah kiri. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan, untuk yang pertama, penetapan suatu harga produk, yang kedua, pendapatan konsumen, dan yang ketiga, harga produk kompetitor, yang keempat, minat konsumen, yang kelima, ekspektasi konsumen, dan yang keenam, ekspektasi harga di masa yang akan datang. Dan di samping adalah rumus fungsi permintaan dan keterangannya pada seperti berikut. Dan kesimpulannya adalah teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari bagaimana konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Bagi konsumen, mempelajari perilaku konsumen bermanfaat untuk membantu mengambil keputusan pembelian serta konsumsi produk atau jasa dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan putusan dalam pembelian mereka. Pada dasarnya, kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan korelasi antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta konsumen. Pada akhirnya, penetapan harga suatu barang merupakan proses yang harus diintegrasikan ke dalam perusahaan untuk meningkatkan profit bisnis yang optimal. Kurva penamaran memudahkan dalam melakukan pemantauan laba dan produksi. Hal ini memerlukan penghitungan biaya dalam membuat suatu produk serta pencatatan keuangan bisnis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.